Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Haranasyar, biasa dipanggil Abi, dari Fakultas Ilmu Keperawatan dengan NPM 25066 dari kelas Etika dan Hukum 39. Pada kesempatan kali ini, saya Bibi Haranasyar akan menceritakan dilema etik yang pernah saya rasakan, pernah saya lihat secara langsung, dan berkaitan dengan refleksi diri selama menjadi mahasiswa di Etika dan Hukum. Saya masih ingat betul ketika saat itu nenek saya sedang mengalami penyakit di bagian area belakangnya atau memiliki infeksi. Itu semacam sejenis daging yang tumbuh atau sering disebut dengan tumor, dan itu semakin hari semakin ganas dan semakin membuat kondisi nenek saya semakin turun. Nah, kemudian proses dari orang tua saya juga keluarga dari nenek, keluarga kami, membawa atau menyarankan nenek untuk menuju ke rumah sakit. Namun karena nenek masih takut di rumah sakit, oleh karena itu kita bawa ke klinik terlebih dahulu. Nah, ketika di klinik, ternyata pihak klinik itu belum memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk kondisi nenek yang sudah semakin parah. Oleh karena itu, klinik memberikan surat rujukan, rekomendasi, dan juga beberapa discharge caring kepada nenek saya dan juga keluarga saya untuk menuju ke rumah sakit yang lebih proper. Nah, kemudian di rumah sakit tersebut tentu memiliki beberapa fasilitas yang lebih lengkap daripada klinik. Nah, di rumah sakit tersebut nenek saya diberikan perawatan yang sangat maksimal selama kurang lebih 4 hari. Namun, selama 4 hari tersebut nenek saya masih merasa kalau dia takut di rumah sakit karena beberapa mekanismenya seperti disuntik, diinfus, dan lain sebagainya. Namun, saya sangat mengapresiasi beberapa tugas atau peran dari perawat dan juga dokter di sana, seperti memberikan comfort kepada nenek saya dengan cara menenangkan, memberikan asuhan yang sangat altruisme, dan juga beberapa pemahaman terkait dengan keluhan nenek saya. Kemudian karena 4 hari dirasa sudah cukup, nenek saya dianggap bisa pulang ke rumah karena permohonan beliau sendiri juga. Oleh karena itu, ketika pulang ke rumah, ada terjadi beberapa pertimbangan dari nenek saya dan juga rumah sakit untuk melanjutkan kontrol atau discharge caring di rumah dengan cara perawatan dari rumah, ntar nanti kemudian tenaga kesehatannya datang ke rumah, atau tetap di rumah sakit. Dan tentu saja nenek saya memilih untuk perawatan di rumah. Dan ketika di rumah, saya benar-benar sadar bahwa perawat tersebut hampir setiap hari datang untuk mengontrol kesehatan anak saya dengan cara membersihkan luka, membersihkan nanah, bahkan mereka memberikan beberapa pemahaman terkait dengan kondisi psikologis nenek saya dan juga keluarga saya. Kemudian saya juga menyadari bahwa peran tenaga kesehatan di situ bukan hanya perawat, tapi juga dokter, farmasi, dan lain sebagainya benar-benar memiliki hubungan berkesinambungan untuk kesembuhan anak saya. Dan setelah itu, saya menyadari bahwa tenaga kesehatan yang membantu nenek saya telah menerapkan banyak sekali prinsip dasar kaidah bioetika, di mana salah satunya adalah autonomi, yaitu menghargai hak nenek saya untuk pulang ke rumah dan juga memilih untuk perawatan di rumah saja dengan kontrol intensif. Kemudian juga sangat menerapkan prinsip beneficence, yaitu yang meningkatkan atau menekankan pada kebaikan dari nenek saya atau kesehatan nenek saya, dan juga sangat meminimalisir keburukan yang terjadi atau tindakan-tindakan buruk seperti pada prinsip dan maleficence. Dan juga nenek saya juga saat itu cukup parah sehingga ada beberapa kondisi yang harus didahulukan atau diprioritaskan dengan pasien lain, dan itu menirukan atau mengadaptasi dari prinsip justice. Selama berkuliah di etika dan hukum, saya semakin sadar bahwa sebenarnya kaidah dasar bioetika tersebut adalah hal-hal yang sangat krusial dan harus diterapkan di tenaga kesehatan Indonesia untuk memberikan pelayanan yang sangat maksimal dan juga memberikan hasil yang memuaskan bagi pasien dan juga perawatan ke seluruh pasien di seluruh Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.